بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pada pekan kemarin telah kita bahas hadis yang kelima, hadis yang menjelaskan tentang permasalahan bid'ah dalam agama. Jul, apa hadisnya itu, Jul? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Lafaz yang pertama gimana? Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Kemarin sudah kita katakan harus dihafal ini. Ya, rugi kalau enggak ngapalin. Ya. Baik. Harus dihafal. Apa perbedaan lafaz pertama dengan lafaz yang kedua? Apa perbedaan lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua? Salim. Lafaz yang pertama yaitu menggunakan lafaz ahdatsa, jadi yang mengadakan. Yang membuat pertama kali. Nah, baik. Yang kedua itu man amila, jadi mencakup semua. Entah itu yang pertama atau yang mengikuti. Baik. Ahsan. Jadi kalau lafaz yang pertama man ahdasa, yang mengada, yang membuat pertama kali, ya, membuat perkara baru dalam agama yang pertama kali. Adapun lafaz yang kedua man amila, yang mengamalkan, entah dia orang yang pertama ataukah orang yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Pokoknya dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan kita pakai hadis yang pertama man ahdatsa fi amrina hada, kok kemudian dia membantah, saya bukan orang yang pertama kali, saya telah didahului oleh beberapa orang, ya, maka kita pakai lafaz yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik. An ummil mu'minin. Kenapa istri-istri Nabi disebut ibunya kaum mukminin? Apa dalilnya? Mahmud? Ayo apa? Surat Al-Ahzab ayat. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Nah, makanya kalau disebut istri Nabi maka kita memanggilnya ummil mukminin. Taib Ummi Abdillah Aisyah. Aisyah kunyahnya adalah Ummi Abdillah. Apakah punya anak namanya Abdullah? Dan Aisyah punya anak namanya Abdullah? Tidak. Terus Abdullah ini siapa? Ya, kunyahnya dia, yaitu Ummu Abdillah. Sekalipun Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah. Tapi ada riwayat bahwasanya Aisyah pernah keguguran. Ya, lalu bayi tersebut diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW dengan apa? Abdullah. Apakah riwayat ini sahih? Lemah, tidak sahih. Nah, hadisnya adalah apa? Lemah, ya, tidak sahih dari Nabi SAW. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya, dan di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Dawud Al-Muhabbar, dan dia adalah seorang yang pendusta. Baik. Selanjutnya, hadis ini adalah berbicara tentang apa? Bid'ah, gitu ya. Baik, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Terbahasin. Bid'ah, apa itu bid'ah? Sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu. Cuma gitu aja. Sesuatu yang dibuat-buat secara bahasa. Tapi yang secara istilah. Nanti kalau bilang begitu, ini dipasangin dulu pada zaman Nabi, nggak ada itu. Mobil ada nggak dulu zaman Nabi? Nggak ada. Oh, kamu juga berarti seneng bid'ah juga berarti. Dulu nggak ada Nabi. Kalau begitu pakai unta aja. Kan gitu biasanya orang kan. Dikit-dikit bid'ah, udah pakai unta aja kayak Nabi SAW dulu. Nah, ini tidak paham tentang makna bid'ah. Ya, makna bid'ah adalah sesuatu yang baru di dalam masalah agama. Fi amrina maksudnya di dalam apa? Perkara kami, syariat kami, agama kami. Oleh karena itu bid'ah itu adalah dalam urusan perkara baru di dalam apa? Agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia kemarin kita katakan asal dalam masalah dunia adalah apa? Halal dan boleh.
sampai ada dalil yang mengatakan haram. Tapi kalau dalam masalah agama, asal hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan itu adalah dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya dalam urusan agama. Ya, perlu digarisi dalam masalah agama. Ya, sehingga nanti kalau ada orang mengatakan, oh seperti tadi, dikit-dikit bid'ah, berarti apa? Nggak boleh dong pakai komputer, pakai pesawat. Nah, ya, bukan itu mas bid'ah. Ya, bid'ah itu dalam masalah agama. Kalau masalah dunia mah boleh-boleh aja. Paham ini ya? Nah, ini perlu difahami secara benar. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam, kitab yang bagus membahas tentang permasalahan bid'ah, wajilid ya. Beliau mengatakan tentang definisi bid'ah, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah yudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan definisi bid'ah. Kata beliau, bid'ah adalah sebuah ungkapan tentang suatu tata cara dalam agama. Suatu tata cara dalam agama yang dibuat-buat, dan tata cara ini menyerupai syariat, dianggap oleh orang sebagai agama, padahal dia bukan agama. Kemudian tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tanya orang yang melakukan tata cara tersebut, ya, bukan untuk main-main atau yang lainnya, tapi untuk apa? Beribadah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya, kamu tanya orang-orang yang kalau niat melafadzkan niat misalkan untuk puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin, ya, adaan lillahi subhanahu wa taala misalkan. Kalau kamu tanya, "Mas, sampean ini main-main apa untuk ibadah?" Jawabnya apa? Ya jelas ibadah. Kalau main-main ngapain? Kan gitu. Kalau main-main berarti nanti bukan urusan ibadah, tapi ini jelas masalah apa? Ibadah, karena dia meyakini itu adalah ibadah yang nanti dia diberi pahala dengannya. Baik, kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah bid'ah dan bahwasanya bid'ah hukumnya adalah haram, dan bid'ah membawa beberapa dampak negatif dan kerusakan. Di antara kerusakannya hari satu. Syariat. Apa? Syariat kesempurnaan. Baik. Menuding bahwasanya syariat Islam ini belum sempurna, sehingga dia perlu tambahin. Islam ini belum sempurna, akhirnya dia tambahin. Padahal Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik, ini kerusakan yang pertama. Orang yang melakukan bid'ah berarti dia menuduh bahwasanya Islam ini masih kurang, sehingga perlu ditambahin. Nah begitu. Kerusakan yang kedua, Daud. Yalla. Sampingnya. Untuk apa? Membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, dia bikin syariat juga. Ini jalan saya, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang yang diberikan Allah, ini undang-undang saya. Nah begitu. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihillah. Baik. Ketiga. Entah. Nanti sampingnya. Nah, jaga-jaga persiapan. Apa? Membuat jelek keindahan Islam. Membuat jelek keindahan Islam. Nah, kebid'ahan itu bukan malah membuat indah Islam, tapi membuat jelek Islam. Karena kemarin kita katakan Islam itu sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambahin bukan tambah bagus, tapi tambah jelek. Kemarin saya contohkan, kalau gelas ini sudah penuh lalu masih ditambahin, bukan tambah bagus, tapi tambah jelek. Nah begitu. Baik. Yang ke berapa? 4 ya? Yang keempat. Nah, Indramayu. Saya kenalnya darinya. Kalau namanya lupa saya malah. Gimana? Menganggap bahwasanya itu adalah agama, ya, padahal itu bukan agama. Baik.
Itu juga masuk juga. Jadi menganggap suatu bid'ah itu agama. Padahal apa? Bukan agama. Menganggap sesuatu yang bukan agama termasuk agama. Baik. Ada yang lain lagi? Apabila dirinya sendiri akan perbuatan bid'ah yang dianggap dia kemudian gimana? Perbuatan bid'ah yang dia buat dianggap kemudian selalu bagus baik untuk dia sendiri. Ada itu. Menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik, bagus, baik. Dan ada lagi yang penting juga, yaitu apa? Menjadikan manusia berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Dan itu nyata di masyarakat. Ya. Kalau manusia melakukan suatu kebid'ahan, mereka membuat syariat masing-masing, tata cara beragama masing-masing, bukan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Orang berpecah belah. Baik. Sekarang kita baca hadis yang ke-6. Dan mungkin ini Arba'in Nawawi, pelajaran yang terakhir ini ya. Besok kita bahas tentang puasa untuk persiapan. Ya, 2 pertemuan sebelum puasa Ramadan kita membahas tentang hukum-hukum yang seputar tentang puasa. Zain? Baik. Dan nggak tahu kalau puasa libur apa terus? Puasa? Hah? Kerjanya dari jam 7 sampai asar. Kerjanya? Kalau dulu Pak Abu Dar gimana? Libur. Ramadan full libur? Full. Ya nggak apa-apa di sini. Ya terserah antum nanti musyawarahkan. Terserah. Libur ya nggak apa-apa. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Hah? Ya nanti antum musyawarahkan lah. Biar nggak lama-lama. Aksannya gimana? Baik, kita baca sekarang hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdullah, ini adalah kunyahnya. Dan untuk perhatikan, para sahabat rata-rata mempunyai apa? Kunyah. Dan ini memang sunnah. Bagaimana itu mereka rata-rata memiliki kunyah. Dan dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah kunyahnya agar kita tahu. Nah, agar kita mengenal bahwasanya para sahabat ini kunyahnya adalah ini, begitu. Namanya adalah ini. An-Nu'man ibn Bashir, ini namanya. Sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kita katakan radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Nu'man adalah seorang sahabat dan bapaknya yaitu Bashir ibnu Sa'labah itu juga seorang sahabat juga. Jadi kalau kita ada seorang sahabat kemudian bapaknya juga sahabat, berarti bagaimana? Radhiyallahu anhuma. Kita doakan keduanya. Tapi kalau misalkan ada seorang sahabat lalu bapaknya bukan termasuk sahabat, artinya bukan muslim misalkan, maka kita cukup mengatakan radhiyallahu anhu. Contoh Umar bin Khattab. Ya, kita pakai apa? Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu. Karena bapaknya Umar bin Khattab bukan seorang yang muslim. Demikian juga Ali bin Abi Thalib misalkan. Ali bin Abi Thalib. Kita pakai radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu. Baik, Abdullah ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhuma. Karena keduanya adalah sahabat, anaknya dan bapaknya. Baik, demikian juga Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, dia bapak dan anaknya adalah keduanya adalah seorang sahabat. Maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang mulia. Dia ketika pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat oleh Muawiyah sebagai gubernur Kufah, ya, sebagai gubernur Kufah. Dia memiliki kisah yang sangat masyhur bersama bapaknya, ya. Ketika bapaknya karena sangat mencintai anaknya Nu'man ini, ya, suatu ketika dia ingin memberikan hadiah atau pemberian kepada anaknya Nu'man dan tidak memberikan kepada anak-anak yang lainnya. Jadi khusus untuk Nu'man saja. Tapi istrinya Bashir, jadi ibunya Nu'man ini tidak setuju. Saya tidak ridha sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hal ini. Coba lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ridha sampai apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hal ini.
Ini boleh atau tidak mengkhususkan seorang anak dari anak-anak yang lain dengan apa? Suatu pemberian. Ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, apakah kamu memberikan kepada semua anakmu? Tidak, katanya. Tapi saya memberikan khusus kepada Nu'man saja. Lalu Nabi mengatakan, i'dilu ittaquwaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Jadi tidak boleh mengkhususkan seorang anaknya dengan kasih sayang, dengan pemberian, yang lainnya tidak, harus adil. Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya. Baik, Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau kecil, umurnya 8 tahun. Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat yang kecil. Ketika ditinggal oleh Nabi SAW, dia berumur berapa? 8 tahun. Baik, di sini dalam hadis ini beliau mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah. Jadi anak kecil mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita ya ikhwani, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersemangat dalam menuntut ilmu sekalipun masih dalam usia apa? Muda. Coba bayangkan dalam usia ditinggal oleh Nabi 8 tahun. Berarti kemungkinan besar mendengar Nabi SAW sebelum 8 tahun, ya kan? Tapi mereka bersemangat dalam menuntut al-ilm. Baik, ada permasalahan. Riwayat dalam permasalahan hadis ya. Dalam riwayat hadis dikatakan bahwasanya tidak boleh meriwayatkan sebuah hadis kecuali kalau sudah balik. Sekarang atau muslim balik, kan gitu syaratnya, ya kan? Dalam mustalah hadis, seorang yang menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis itu syaratnya pertama harus muslim. Kalau kafir nggak diterima. Demikian juga harus dia mumayyiz, baligh, ya sudah dewasa. Kalau masih kecil tidak diterima. Kalau ada yang bertanya, loh, sekarang Nu'man bin Bashir umur 7 tahun, rata-rata 7 tahun itu apa? Belum balik lah ya. Nah, bagaimana hal ini bisa diterima? Kita katakan, ya, Nu'man bin Bashir mendengar hadis ini dari Nabi SAW ketika masih kecil, tetapi menyampaikannya ketika apa? Setelah balik. Jadi ada perbedaan antara mendengar sama menyampaikan. Kalau mendengar tidak disyaratkan harus Islam dan tidak harus balik, tidak. Tapi ketika menyampaikan kepada orang lain, maka itu yang disyaratkan. Paham ini? Oleh karena itu para ulama membedakan antara tahammul wal ada. Tahammul itu mendengar dari seorang guru, ya. Misalkan dalam banyak hadis, Abu Sufyan misalkan meriwayatkan dalam Sahih Bukhari setelah Islamnya tentang kisah Herakles, bagaimana dia dan teman-temannya ketika bertemu dengan Raja Herakles dan ditanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukan dia, nah begitu kan? Waktu itu dia seorang Muslim atau kafir? Kafir. Kafir, riwayatnya tidak diterima. Tapi ketika meriwayatkan hadis ini, dia Muslim atau kafir? Muslim. Berarti ada perbedaan. Kalau mendengarnya tatkala kafir atau tidak Muslim, tidak mengapa. Yang penting ketika meriwayatkan adalah diharuskan Muslim dan baligh. Demikian juga tentang hadis ini. Nu'man bin Bashir mendengarnya dari Rasulullah SAW ketika masih kecil, tetapi menyampaikannya setelah beliau sudah baligh. Ya, dengan demikian maka tidak ada kontradiksi, pertentangan antara hadis ini, ya, di mana Nu'man bin Bashir waktu itu usianya masih kecil dan kaidah dalam ilmu hadis tadi. Jelas ini ya? Baik. Kita lanjutkan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar, berarti mendengar langsung. Saya, ya, tidak ada yang lain, saya saja. Ya, sami'tu Rasulullah SAW. Dan ini termasuk dalam ilmu mustalah hadis adalah termasuk uslub, ya, gaya di dalam meriwayatkan yang paling tinggi. Kalau sami'tu, saya mendengar, itu paling kuat. Kan di sana ada haddatsana, ada sami'na, ya, ada ahbarona, ya begitu kan? Kalau kemarin barona Rasulullah SAW, ada qala Rasulullah, tapi ini enggak, sami'tu. Ini paling tertinggi. Ini paling kuat. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Nu'man bin Bashir apa? Wa wada'a Nu'manu usbu'ahu ala udunai. Dan Nu'man
meletakkan kedua jari telunjuknya ya, ke telinganya. Maksudnya bahwasanya dia benar-benar mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan menyampaikan hadis. Ya. Dan bagaimana mereka meyakinkan kepada orang lain tentang kesahihan hadis tersebut. Saya benar-benar mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada kedustaan dalam ucapan saya. Ya, karena ya ikhwani, menyampaikan dan menisbahkan suatu ucapan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan suatu perkara yang enteng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta kepada saya secara sengaja, ya, suatu ucapan yang tidak saya ucapkan, tapi dia menasabkan kepada saya. Rasulullah bersabda, al-hadis, ya, padahal itu bukan ucapan saya, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sangat mudah sekali melontarkan ya peribahasa atau kata mutiara Arab, ya, kemudian dia menasabkan qala Rasulullah bersabda, atau nanti di akhirnya al-hadis. Nggak tahu tuh riwayatnya siapa, tapi yang penting al-hadis. Kan banyak begitu. An-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan itu termasuk iman, al-hadis. Ya. Hubbul watani minal iman. Cinta negara itu termasuk iman, al-hadis. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu sejak masih dalam kandungan sampai ke kuburan, al-hadis. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke Cina. Ngapain ke Cina? Baik. Dan seterusnya banyak sekali hadis-hadis yang beredar, tetapi bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebanyakannya dinasabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak karangan para penulis, ya, baik para penceramah, ya. Ini harus kita ingatkan dan mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam mencari hadis yang sahih dan yang dhaif. Banyak sekali. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran dan sebagainya dari hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap dinasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya sesuatu yang halal itu terang, jelas. Sesuatu yang haram itu pun jelas. Sesuatu yang halal jelas. Jelas apa tidak? Jelas. Tahu halal atau tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Tempe halal jelas? Jelas. Baik, apa lagi? Apa lagi? Banyak sekali. Sesuatu yang jelas kehalalannya banyak sekali. Roti misalkan, nasi, apa lagi? Kerupuk, dan banyak sekali. Kalau mau dihitung ya sampai 1 bulan nggak selesai diperincinya kan. Baik. Pokoknya jelas. Wa innal harama bayin. Sesuatu yang haram pun jelas. Khamr haram. Jelas atau tidak? Jelas. Zina haram. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi itu maksudnya. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu jelas. Berarti seorang muslim tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Daging itu halal. Jelas. Lalu ada seorang muslim, wah, saya enggak suka daging, haram. Saya mengharamkan kepada diri saya daging. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kalau enggak mau makan enggak apa-apa. Tapi jangan bilang haram. Ada sebagian orang yang mengharamkan dirinya dari daging. Saya haramkan pada diri saya daging. Karena kalau makan daging, waduh, bisa naik dosisnya. Nah, seperti ini. Seperti orang-orang tasawuf dan sebagainya. Mereka nggak mau mengharamkan bagi mereka daging. Bagi orang-orang seperti ini, kita katakan kepada mereka, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kamu ucapkan ini halal, ini haram untuk berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi jangan katakan ini adalah hukumnya haram, karena itu adalah halal. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan kepadamu? Enggak boleh. Ya, dalam kisah apa? Madu. Ya, ketika Nabi tidak mau minum madu karena biasa ya, masalah keluarga. Maka atau dalam riwayat yang lain sebabnya adalah masalah budak. Ya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ya, itu halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki untuk memiliki budak dan menggaulinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya tidak mengulanginya, tapi tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang halal tidak boleh kamu haramkan. Baik. Wa innal harama bayyin, sesuatu yang haram itu adalah jelas, tidak boleh diterjang. Ya, tidak boleh diterjang. Ya, zina, riba, apalagi mencuri dan sebagainya dari hal-hal yang haram, ya, yang jelas tidak boleh diterjang. Baik, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini yang ketiga. Kalau tadi halal jelas, haram jelas. Ada nomor 3, ini tengah-tengah. Wa bainahuma, di antara keduanya, antara halal dan haram, umurun mustabihat, perkara yang mustabihat, samar-samar. Kita ragu ini masuk halal ataukah apa? Haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya secara jelas ini halal atau haram. Ya. Baik. Ini adalah perkara yang syubhat. Jadi perkara syubhat adalah perkara yang tidak jelas tentang kehalalannya dan keharamannya. Paham? Tengah-tengah antara halal ataukah haram. Ini masuk halal ataukah masuk haram. Itu yang disebut dengan apa? Syubhat. Baik. Kalau ada yang berkata, ya, apa yang menyebabkan sesuatu itu bisa menjadi syubhat? Atau gimana gambarannya syubhat itu? Kita katakan syubhat itu mencakup pada benda dan mencakup juga pada pekerjaan. Mencakup juga pada pekerjaan. Mencakup benda, misalkan kalau benda tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang halal dan haramnya. Sebagai contoh, kodok misalkan. Tahu kodok Abdul Basit? Kata. Nggak tahu? Hah? Lepang. Apanya? Selembut. Bahasa dia? Kan bahasa Indonesia itu. Selembutnya. Lepang. Baik. Sekarang ada kata itu ya. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan apa? Haram. Sebagian lagi mengatakan halal. Yang mengatakan haram, dia berdalil dengan hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya, bahwasanya ketika ada seorang tabib datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu mengatakan, ya Rasulullah, apa hukumnya menjadikan kodok atau katak sebagai obat? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh katak. Akhirnya seperti madhab Syafi'i dan madhab Hanabilah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kodok adalah haram karena dilarang untuk dibunuh. Kalau makan berarti membunuh kan? Kalau makan, masa hidup-hidup dimakan? Nanti dalam perut hidup juga. Nah, lucu kan? Nah, ini oleh karena itu apa berarti menunjukkan haram. Kalau madhab yang lainnya tidak, madhab Malikiyah boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan apa? Haram. Yang diharamkan dalam Al-Quran cuma berapa? 4 saja. Fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Kemudian khinzir, babi, dan yang satu yaitu maita, bangkai. Cuma 4 saja mereka mengatakan. Berarti selainnya adalah apa? Boleh. Itu. Berarti di sini apa? Kodok termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Zatnya, bendanya ini, yaitu kodok tadi diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Berarti kan apa ini? Syubhat. Mungkin masuk halal, mungkin masuk haram. Tengah-tengah kan? Baik. Ini yang pertama. Sekalipun yang menurut pendapat yang kuat adalah apa? Boleh atau? Menurut pendapat yang kuat bahwasanya kodok adalah haram. Ya. Berdasarkan hadis tadi. Dan itu lebih jelas, lebih terang daripada ayat yang mulia. Karena ayat yang mulia tidak membatasi 4 itu saja.
Nah, di sana banyak. Khamar tidak disebut dalam ayat itu. Kemudian binatang buas tidak disebut. Ternyata para ulama juga mengatakan itu adalah haram. Baik, itu yang pertama. Jadi bendanya, ya, bendanya yang syubhat. Ada juga pekerjaannya yang syubhat. Pekerjaan syubhat. Kok bisa? Ya, pekerjaan mungkin antum misalkan dalam satu bisnis, yang dalam bisnis ini diperselisihkan, bisnis tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh dan tidaknya. Ya, berarti apa? Itu adalah syubhat. Apa contohnya bisnis yang diperselisihkan oleh para ulama? Misalkan tentang kredit. Kredit diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Berarti di sini apa? Dia di antara tengah-tengah, antara boleh dan tidak boleh. Berarti syubhat. Baik. Jadi di sini syubhat bisa kembali kepada zatnya, bendanya, atau kembali kepada pekerjaannya. Baik. Selanjutnya, syubhat ada beberapa sebab yang menjadikan sesuatu itu menjadi syubhat. Yang pertama adalah qillatul ilm, kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Kita tahu bahwasanya ilmu ini yang membimbing kita untuk mengetahui ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, kan gitu. Kalau orang nggak punya ilmu, kan nggak tahu ini halal atau haram. Berarti kurangnya ilmu merupakan sebab menjadikan kita tidak tahu tentang hukum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, qillatul fahm, kurangnya pemahaman. Kalau tadi kurangnya ilmu, yang kedua kurangnya pemahaman. Beda lah ya. Orang yang memiliki ilmu belum tentu dia apa? Paham. Banyak orang yang kalau ngapalin, masya Allah cepat. Tapi untuk memahami susah. Ada yang sebaliknya, kalau paham cepat, tapi suruh ngapalin, nah Senin Kemis dah, gitu kan? Jadi orang kan lain-lain. Oleh karena itu dulu diceritakan ada seorang yang disebut, dia digelari oleh teman-temannya dengan Khimarul Furu. Khimar al-Furu. Tahu ceritanya? Khimar al-Furu adalah seorang, pinter. Kalau ngapalin, masya Allah cepat. Al-Furu itu adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Muflih Al-Hambali, 2 jilid. 2 jilid. Bahkan kalau sekarang cetakan terbaru 4 jilid. Al-Furu, dia apal isinya. Berkata Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan apal semuanya. Tapi nggak ngerti itu tentang apa isinya. Cuma kalau di temannya pengen, misalkan namanya Zaid, ya Zaid, apa yang dikatakan oleh Numuflih dalam kitabnya Al-Furu dalam masalah ini? Oh, keluar langsung. Tapi dia nggak ngerti, nggak paham tentang isinya. Tapi kalau suruh ngapalin, cepet langsung keluar. Makanya dia disebut dengan Himar Al-Furu. Tahu Himar? Keledai. Dia bodoh, tapi apa? Apal Al-Furu. Kitab Al-Furu. Kan banyak juga di kitab orang ngapalin Alfiyah Ibnu Malik, apal Alfiyah Ibnu Malik sampai orang kayak Qomat Kamit, tapi nggak ngerti isinya. Kenapa? Ngapalinnya untuk nyari barokah. Kalau tahu pesantren-pesantren yang titik-titik, nah itu biasanya apa? Mereka ngapalinya, masya Allah sampai malam-malam, ya di kuburan wali ini, ngapalin Alfiyah Ibnu Malik itu nomor 1. Kenapa? Kalau sudah apal Alfiyah Ibnu Malik, nanti apa? Ya bisa sakti. Nah begitu. Baik, sudah pernah begitu Mas? London? Nah, udah. Sampai belum ya? Belum nyampe? Hampir. Alhamdulillah ya jadi. Baik. Terus yang ketiga, at-taksir fil bahas, kurang di dalam membahas. Dia sebenarnya punya ilmu, faham juga, punya pemahaman, tapi malas kalau mencari. Baru sebentar, 1 kitab, 2 kitab, nggak ada lah. Nah itu. Paham ini ya? Malas di dalam apa? Membahas. Ini sebabnya syubhat. Yang ketiga, su'ul qasd, jeleknya tujuan. Belum apa-apa sudah mengatakan yang penting haram. Yang penting hukumnya haram. Nah kalau seperti itu, ya gimana mau mencari kan? Kalau mencari nanti ternyata tabrakan dengan apa? Pemahaman dia pertama. Malu nanti dia. Ini tidak boleh. Seorang harus ikhlas di dalam mencari kebenaran. Kalau sudah ada, makanya dalam nasihat para ulama apa? I'taqid summastadil. La tastadil ma'taqid.
Yakini dulu baru cari dalil. Jangan cari dalil baru kemudian apa? Meyakini. Selanjutnya Nabi SAW bersabda. Ini jelas ya. Jadi Nabi SAW membagi suatu permasalahan itu menjadi berapa? 3. Ada yang halal, jelas halalnya. Ada yang haram, jelas haramnya. Dan yang ketiga adalah samar-samar. Kita nggak tahu itu masuk yang halal ataukah masuk yang haram. Selanjutnya kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi." Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, yakni tidak terjerumus di dalam syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Artinya, barang siapa yang tidak menjerumuskan dirinya kepada perkara yang syubhat. Kalau ada yang syubhat, dia tidak mendekatinya. Dia tinggalkan. Yang syubhat tinggalkan. Maka apa? Faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Berarti dia apa? Telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Menjaga agamanya. Kenapa? Karena dia tidak terjatuh kepada yang haram. Kalau itu haram ternyata. Dan menjaga kehormatan manusia. Karena mungkin nanti manusia ternyata dia melakukan perkara yang atau makan barang yang haram. Jadi menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh di dalam syubhat berarti jatuh dalam yang haram. Apa maksudnya ini? Perkara yang syubhat kok jatuh dalam perkara yang haram? Kan syubhat kan belum tentu haram. Kok bisa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a fil haram? Apa artinya? Artinya kita lanjutkan dulu baru tahu nanti artinya. Karra'iyar haulal hima yushiku ayyar ta'fi. Seperti seorang pengembala yang mengembala di tempat larangan. Al-hima. Hima itu adalah tanah yang subur tetapi punya orang. Paham ya? Kalau sampean punya misalkan kambing untuk mengembala, mengembala tapi ternyata di sana misalkan ada tanah milik orang yang subur tapi dikasih pagar. Apa? Yusiku ayyar tapi hampir-hampir saja kambing-kambing tersebut akan memakan rumput yang ada di tanah larangan. Paham? Kenapa? Karena namanya juga kambing. Kalau mendekat kepada sesuatu yang hijau, apa? Ya makan. Kan gitu. Orang dekat. Baik, karra'iyar haulal hima yushiku ayyar tafi. Demikian juga seorang apabila mendekat kepada sesuatu yang syubhat, ya pertamanya mungkin syubhat. Lama-lama ternyata, enak juga. Akhirnya jatuhlah dia kepada yang haram. Sedikit demi sedikit jatuh kepada yang haram. Ini maksudnya. Jadi seorang yang terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana tadi, kambing tadi, kalau dia dipelihara di tempat yang dekat dengan tanah larangan, maka lambat laun akan apa? Memakan rumput yang ada di tanah larangan tadi. Nah begitu. Tahu nggak ini surah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita mengembala, misalkan di tanah lapang, tapi pinggirnya di sini ada tanah milik orang lain yang subur dan dipagarin. Siapa yang akan menjamin bahwasanya kambing tersebut akan apa? Menerjang ke sini? Tidak ada yang menjamin. Lambat laun nanti akan apa? Masuk kepada tanah larangan tersebut. Demikian juga seorang yang mendekati kepada syubhat, perkara yang syubhat, nanti lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Selanjutnya kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki hima, tanah larangan. Di para raja biasanya orang-orang khalifah, orang raja itu memiliki hima, tanah larangan. Maksudnya kalau mereka biasanya untuk unta-unta untuk mengembala zakat, untuk unta-unta zakat atau kambing zakat, kan itu mereka memiliki apa? Tanah khusus yang dimiliki oleh negara. Nah, inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi, wa inna likulli malikin hima. Sebenarnya setiap raja itu memiliki tanah khusus untuk apa? Untuk menampung tadi unta-unta zakat atau kambing, dan sebagainya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya himawah apa? Tanah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah maharimuh, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah batasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hududullah fala taqrabuha."
Dan dalam ayat yang lain, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batas-batas Allah SWT, jangan kamu terjang. Maksudnya apa? Syariat Allah SWT, hal yang diharamkan oleh Allah SWT, jangan kamu terjang. Ya. Lalu kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ini ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tadi baik, maka seluruh anggota tubuh ini baik. Wa idza fasadat, apabila rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ala wahyal qalb, yaitu apa? Hati, terjemah bebasnya. Ataupun jantung. Baik. Di sini ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hendaknya bagi seorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Hendaknya bagi seorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat agar selamat agamanya dan kehormatannya. Yang kedua, bagusnya cara pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya cara pengajaran Nabi. Dari mana? Dari segi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu contoh. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala yang mengembala di dekat tanah larangan. Jadi Nabi SAW menggambarkan orang yang mendekati kepada syubhat, yang terjatuh kepada syubhat, seperti orang yang mengembala di dekat tanah larangan. Jadi Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang di luar bayangan kepada sesuatu yang nampak di lapangan, yang dapat disaksikan dengan mata kepala. Seorang yang mengembala kan gampang kan? Tapi kalau orang yang terjatuh kepada syubhat, ini perlu gambaran. Paham? Baik. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang haram adalah pagar. Maksudnya tanah larangan yang tidak boleh diterjang. Dengan dalil tadi, ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Yang keempat, bahwa atau sesungguhnya timbangan seluruh amalan baik dan buruknya tergantung kepada hati seorang. Karena Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Berarti di sini ada kita ambil faedah selanjutnya yang sangat penting. Hendaknya seorang berusaha selalu untuk memperbaiki apa? Hatinya. Untuk memperbaiki hatinya dan membersihkannya dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati. Baik. Kemudian faedah yang terakhir diambil dalil dari hadis ini juga, yaitu saddud dara'i. Hadis ini merupakan kaidah tentang saddud dara'i, membendung jalan menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat kan enggak haram kan aslinya? Beda antara syubhat dengan yang haram. Tapi Nabi SAW menyuruh kita untuk meninggalkan yang syubhat agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu hadis ini merupakan dalil tentang kaidah saddud dara'i. Hendaknya kita menjauhi dari perkara-perkara yang dapat menjurus kepada yang haram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Jangan kamu mendekati perzinahan. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman jangan kamu berzina, tapi mengatakan jangan kamu mendekati perzinahan. Artinya setiap jalan yang menuju kepada perzinahan maka itu diharamkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kaum wanita untuk memakai jilbab. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram. La yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita, apalagi di tempat yang gelap, kecuali yang ketiga adalah syaitan. Kan itu tidak kita bisa bayangkan lagi kalau ada seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita kecuali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamr sekalipun sedikit.
Kullu muskirin haram, qaliluhu wa kasiruhu haram. Sedikit banyak haram. Kenapa? Karena kalau sedikit dibolehkan, nah, dikit tambah dikit, nah, sama dengan, nah, begitu. Orang seperti itu kan biasanya. Iya, pertamanya sedikit. Begitu antum tahu mungkin, dan antum mungkin pernah, ya mungkin. Maksudnya seorang yang terkena bala tentang rokok, misalkan, mungkin pertamanya baru mencoba, nah gitu. Pertamanya, dasar lo ente, kayak cewek aja nggak berani, nah gitu. Wah, nyoba akhirnya. Nah, ente masa cuma satu aja, 2 dong, 2 besok. Ente kok cuma 2, 1 bungkus. Akhirnya jadilah dia orang yang ketagihan, kan gitu. Jadi pertamanya sedikit, lambat laun jadi orang beneran. Demikian juga seluruh kerusakan itu pertamanya sedikit demi sedikit. Harus kita bendung. Oleh karena itu Islam sangat membendung jalan-jalan yang menuju kepada yang haram. Jalan yang menuju kepada zina diharamkan oleh Allah SWT. Jalan yang menuju kepada minum khamr diharamkan. Setiap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengharamkan setiap jalan yang menuju kepadanya. Itu faedahnya. Dengan itu antum tahu, Allah mengharamkan zina. Setiap jalan yang menuju zina diharamkan. Melihat wanita misalkan, diharamkan. Karena itu bisa menuju kepada haram. Seorang wanita yang bepergian tanpa mahram tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjurus kepada perzinahan. Demikian juga tadi minum khamar dan sebagainya banyak sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau membawakan 99 dalil tentang kaidah ini, yaitu saddud dzara'i, membendung semua jalan yang menuju ke haram. 99. Kata beliau sebenarnya masih banyak. Cuma saya cukupkan 99 saja, ya. Kenapa? Agar sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi tis'atun wa tis'una isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki berapa? 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Saya cukupkan 99 agar sesuai dengan hadis ini katanya. Kalau barang siapa yang ingin tahu tentang dalil-dalil tentang satu tarawih, bisa dibaca dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in secara panjang. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hadis ini, hadis ke-6 ini, Dan insyaallah ini adalah kajian Arba'in Nawawi yang terakhir gitu ya. Besok insyaallah kita membahas tentang puasa untuk sebagai persiapan. Pertama ya ikhwani, yang perlu kita pahami tentang masalah syubhat, saya teringat bahwasanya syubhat itu relatif. Itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Syubhat itu adalah relatif. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak manusia. Berarti di sana ada juga orang-orang yang mengetahui bahwasanya ini bukanlah syubhat sebenarnya. Jelas. Jadi syubhat itu relatif. Mungkin bagi Anda syubhat, tapi bagi saya tidak syubhat. Atau bagi saya syubhat, bagi Anda tidak syubhat. Tergantung kepada ilmu. Sebagai contoh tadi, masalah kodok misalkan. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah syubhat. Tapi bagi orang yang telah mempelajari masalah ini, oh ini nggak syubhat, jelas haramnya. Berarti masalahnya bukan syubhat lagi. Kembali kepada masalah apa? Jelas ini. Jelas haram. Contoh misalkan masalah seperti tadi yang juga saya contohkan, yaitu masalah dalam jual beli bisnis kredit. Bagi sebagian orang mungkin, wah iya ini masih syubhat ini. Saya tinggalin aja lah. Tapi bagi orang yang sudah mempelajari misalkan masalah ini, oh jelas masalah ini adalah halal. Masalah ini adalah halal, boleh. Tidak ada unsur riba di sini. Nah begitu. Jadi syubhat itu adalah relatif. Baik, kembali kepada pertanyaan akhi tadi, yaitu tentang apa tadi? Telur. Iya, ya. Buaya. Apakah itu haram, halal, ataukah masuk syubhat? Karena masalahnya kan 3 hukum ya. Halal, haram, ataukah syubhat? Ayo kita lihat buaya dulu. Apa hukumnya? Buaya itu hukumnya apa dulu? Memakan buaya, apa hukumnya? Baik. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jangan kira tidak ada perselisihan ya. Wah, siapa yang memakan buaya? Jangan bilang gitu. Mazhab Malikiyah membolehkan makan buaya. Kalau sampai pengen, bukan berarti kemudian boleh, berarti sampai makan aja. Oh, enggak harus. Halal bukan berarti harus dimakan, kan gitu. Baik. Yang penting adalah hukumnya. Mazhab Malikiyah membolehkan karena bagi mereka yang diharamkan itu tadi cuma berapa? 4 saja. Selainnya berarti halal, boleh. Atau minimal atau maksimal ya. Maksimal adalah apa? Makruh bagi mereka. Makruh pun tetap hukumnya adalah boleh, cuma dibenci gitu saja. Tapi kan tetap hukumnya boleh. Jadi dalam mazhab Malikiyah itu adalah apa? Buaya hukumnya adalah halal. Karena bagi mereka yang diharamkan cuma 4 saja.
Baik. Dalil yang kedua bagi mereka adalah hadis bahwasanya itu kan termasuk binatang laut ya. Binatang air. Binatang air. Dua alam. Dua alam hidup di daratan terus-menerus. Dua alam. Baik, tapi kebanyakannya di air. Baik, mereka mengatakan kalau itu dimasukkan kepada buaya, kepada binatang air, maka mereka berdalil dengan hadis tentang lautan, al-ma'u tahur wa hillun maitatuhu. Ya. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Berarti seluruh binatang yang ada di lautan itu hukumnya adalah halal. Itu dalil mereka. Dalil yang orang yang mengharamkan, pendapat yang mengharamkan, oh itu haram. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kullu dinabin minas sibai haram. Setiap yang binatang buas yang bertaring, maka itu adalah hukumnya haram. Sedangkan buaya, tahu sendiri, manusia aja bisa dimakan gitu. Berarti kurang buas apa lagi? Nah, berarti mereka memasukkan buaya termasuk binatang buas, seperti haram. Nabi SAW mengatakan kullu dinabin minas sibai haram. Setiap binatang buas yang bertaring hukumnya haram, dan buaya termasuk binatang buas yang bertaring. Baik. Ini uraian tentang mazhab para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang terkuat dalam masalah ini, wallahu alam, yang saya yakini bahwasanya buaya adalah hukumnya adalah haram. Ya, karena termasuk binatang buas. Karena termasuk binatang buas. Ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan beliau mengatakan, ya, ini adalah madhab mayoritas ulama. Ini adalah madhab pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya buaya itu adalah haram. Dengan demikian, kalau kita merojihkan tentang haramnya, berarti telurnya pun kembali kepada asalnya. Jadi telur itu hukumnya telur kembali kepada asalnya. Telur ayam halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena ayamnya halal. Paham ya? Baik. Telurnya cecak haram. Kenapa? Karena cecaknya haram dimakan. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan, seluruh ulama mengatakan cecak itu atau tokek ya, itu adalah hukumnya haram. Berarti telurnya juga haram. Jadi telur itu adalah far, anak istilahnya ya kan? Ya, anak. Far, cabang. Dan cabang itu dalam kaidah mengikuti kepada asalnya. Cabang itu mengikuti kepada induknya. Nah, demikian juga telur. Hukumnya kembali kepada tadi. Baik. Berarti kembali kepada tadi, kepada buaya. Kalau kita tadi kuatkan pendapat yang mengatakan haram, berarti telurnya adalah apa? Haram juga. Made? Baik. Sekarang ada permasalahan. Ada permasalahan yang unik dalam masalah fikih. Kalau ada ayam mati misalkan. Ayam mati. Bangkai, hukumnya apa? Haram. Ternyata setelah kita sembelih ayamnya, walaupun mati, kita sembelih, ternyata ada telurnya. Hukumnya haram atau halal? Hah? Haram? Halal atau haram? Kenapa halal? Karena telurnya ayam. Baik. Ada pendapat kedua? Ada pendapat kedua enggak? Masa enggak ada pendapat yang kedua haram nih? Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena itu kan dari maita, dari bangkai kan? Ya, memang pada asalnya ayam itu adalah halal, tapi di sini telur tersebut keluar dari bangkai. Bangkai hukumnya haram. Gimana? Tapi kan telurnya itu keluarnya setelah ayamnya hidup, masih hidup. Pendapat yang ketiga, ya, dan itu pendapat yang terkuat adalah diperinci. Kalau telurnya itu adalah telur yang sudah jadi sudah punya istilahnya apa? Ya, putihnya itu loh ya. Sudah menyendiri, maka di sini hukumnya adalah halal karena dia sudah berpisah. Tapi kalau masih bercampur, masih kuning itu kan, kalau sebelum punya cangkarnya tadi itu, dia masih mengkuning itu mencampur dengan dagingnya kan gitu. Kalau masih seperti ini, maka hukumnya adalah haram karena mengikut kepada bangkai. Tapi kalau sudah punya sendiri, ini berarti hukumnya adalah halal karena dia sudah berpisah. Wadah? Baik. Allah SWT menghalalkan sesuatu yang thayyibat, ya, sesuatu yang baik, dan mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu jorok, yang jelek. Mereka mengatakan berarti setiap yang menjijikkan itu masuk dalam khobais. Baik. Tetapi pendapat ini adalah lemah sekali, yang mengatakan setiap yang menjijikkan itu adalah haram. Kenapa?
Karena jijik itu relatif. Jijik bagi Anda belum tentu jijik bagi saya. Jijik pada suatu tempat belum tentu bagi yang lain itu adalah menjijikkan. Seperti tadi misalkan keong, keong kalau mungkin bagi sebagian orang itu adalah apa? Menjijikkan. Tapi bagi sebanyaknya orang itu bukan menjijikkan. Banyak sapi keong, ya kan? Kemudian di sambal goreng, banyak sekali, ya kan? Baik. Ada lagi yang mengatakan yang menjadi ibrah adalah yang terbanyak. Kalau yang sedikit nggak dianggap. Ada sebagian orang yang jijik, kalau sedikit ya nggak dianggap. Tapi ukuran seperti ini adalah tidak benar. Ya. Yang benar adalah apa? Bahwasanya sesuatu yang dimaksud dengan khobais di situ adalah sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setiap yang menjijikkan, tapi seluruh orang mengatakan itu adalah menjijikkan. Orang yang waras maksudnya, ya. Orang akalnya sehat. Apun seperti keong, dua alam itu bukan menjijikkan, ya, tidak termasuk menjijikkan. Permasalahan mungkin cacing. Cacing apakah termasuk menjijikkan atau tidak? Kalau cacingnya manusia, iya menjijikkan. Tapi kalau cacing, tahu ya, itu kan biasa dipakai untuk obat, ya, obat tipes, ya, obat tipes itu dipakai untuk obat. Baik, boleh atau tidak cacing? Tergantung kepada tadi permasalahan, apakah menjijikkan atau tidak. Kalau Anda tidak jijik, maka tidak menjadi masalah. Apalagi kalau cacing-cacing yang tinggal di pasir-pasir putih itu, nah, maka itu adalah cacing-cacing yang bersih, maka tidak tidak masalah insyaallah ta'ala. Tapi kalau ada masalah sekarang, cacing sekarang kan zamannya modern, cacing, tapi sekarang sudah jadi kapsul, ya enggak? Sekarang kan sudah di kapsul cap cacing. Apa hukumnya?